Bab 2. Lingkaran. Unsur-unsur pada lingkaran. Lingkaran secara geometris didefinisikan sebagai bangun segi N, beraturan dengan N mendekati tak hingga. Secara aljabar, lingkaran adalah himpunan titik-titik yang berjarak sama terhadap satu titik tertentu. Titik tertentu itu selanjutnya disebut titik pusat lingkaran. Sedangkan himpunan titik-titik yang membentuk keliling lingkaran, jarak pusat lingkaran terhadap kelilingnya disebut jari-jari atau radius, dan dilambangkan dengan R. Perhatikan lingkaran pada gambar berikut. Dari gambar tersebut, terdapat beberapa unsur yang dimiliki sebuah lingkaran, yaitu 1. Pusat lingkaran. Pada gambar tersebut, pusat lingkaran adalah titik 0. Sebagaimana titik 0 ini berada di tengah-tengah lingkaran. 2. Jari-jari lingkaran, yaitu jarak dari titik pusat lingkaran ke lingkaran. Ruas garis OA, OB, OC merupakan jari-jari lingkaran. O dengan A, O dengan B, O dengan C. Dan yang ketiga, tali busur, yaitu ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Ruas garis AB dan ruas garis BC adalah contoh tali busur lingkaran. Ruas garis AB dan ruas garis BC. Dan yang keempat, diameter, yaitu tali busur yang melalui titik pusat lingkaran. Ruas garis AC merupakan salah satu diameter lingkaran. Sebagaimana bila disebutkannya OA, itu disebut jari-jari lingkaran. Namun bila AC itu disebut dengan diameter. Sehingga panjang diameter itu 2 kali panjang jari-jari lingkaran. Sehingga D sama dengan 2R. Perbandingan antara keliling lingkaran dengan panjang diameternya disebut Pi, dengan nilai pendekatan Pi sama dengan 3,14 atau Pi sama dengan 22/7. 5. Apotema, yaitu ruas garis yang ditarik dari pusat lingkaran dan tegak lurus dengan tali busur. OP merupakan apotema tali busur AB. OP sama dengan tali busur AB. Mengapa disebut AB? Karena berada di tengah-tengah ruas garis A dengan B. Jadi disebutnya itu adalah apotema tali busur AB. Dan sebagaimana apotema ini ditandai dengan kotak di tengah-tengahnya atau di pinggirnya. Yang keenam, busur. Dilambangkan dengan U terbalik, adalah bagian dari keliling lingkaran yang menghubungkan dua buah titik pada lingkaran. Busur menghadap sudut AOB disebut busur AB, dilambangkan dengan AB 7. Sudut pusat, yaitu sudut yang terbentuk dari dua buah jari-jari lingkaran, misalnya sudut AOB dan sudut BOC, yaitu sudut pusatnya seperti AOB dan sudut BOC karena berada dengan jari-jari. Yang disebut jari-jarinya mana? AO, OB, dan OC. Jadi disebut pusat AOB dan BOC. 8. Sudut keliling, yaitu sudut pada keliling lingkaran yang dibentuk oleh dua buah tali busur, misalnya ABC dan ADB. Sebagaimana ABC B terhadap sudutnya dan ADB D sebagai sudutnya. Yang kesembilan, juring, yaitu daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari lingkaran dan busurnya. Sebagaimana seperti AOB. Nah, di tengah-tengah ini terdapat jari-jari lingkaran yang sebagaimana sudah diarsir disebut juring.
Yang ke-10 tembereng, yaitu daerah yang dibatasi oleh busur lingkaran dan tali busurnya. Daerah yang diarsir pada gambar berikut menunjukkan juring AOB dan tembereng BC. Yang disebut tembereng itu adalah ini BC. Mengapa tidak yang ini? Karena tembereng itu berada di luar. Dan selanjutnya B. Luas keliling, panjang busur, luas juring, dan tembereng. 1. Keliling dan luas lingkaran. Keliling dan luas lingkaran dapat dicari dengan menggunakan rumus berikut. Keliling lingkaran K sama dengan 2VR. V bisa jadi dengan 3,14 atau 22/7 dan R sama dengan jari-jari lingkaran. Dan untuk menghitung luas lingkaran, L sama dengan VR kuadrat. 2. Panjang busur, luas juring, dan tembereng. Perhatikan gambar busur AB pada gambar berikut. A dengan B. Sudut AOB merupakan sudut pusat busur AB. Perbandingan antara AOB dengan sudut satu lingkaran penuh sama dengan perbandingan busur AB dengan keliling lingkaran sehingga diperoleh sin 360 derajat sama dengan panjang busur AB per keliling lingkaran sehingga panjang busur AB sama dengan sin per 360 derajat kali keliling lingkaran sama dengan sin per 360 derajat kali 2πr. Mengapa ini disebut sin? Dikarenakan belum ada derajat yang ditentukan dari soal nomor 2 tadi. Dengan cara yang sama, Anda juga bisa menghitung luas jaring AOB dengan persamaan berikut. Luas jaring AOB sama dengan sin per 360 derajat dikali luas lingkaran sama dengan sin per 360 derajat kali VR kuadrat. Sedangkan luas tembereng AOB diperoleh dengan cara mencari selisih antara luas juring AOB dengan luas segitiga AOB. Dan sebagaimana di bawahnya juga ada contoh. Hitunglah panjang busur PQ, luas juring POQ, dan luas tembereng POQ pada gambar berikut. Sebagaimana derajatnya sudah ditentukan 120 derajat dan R-nya sama dengan 7 cm. Langsung kita jawab. Kita gunakan pendekatan V sama dengan 22/7. Panjang busur PQ sama dengan 120 derajat per 360 derajat. Dari mana adanya 120 derajat dan dari mana adanya 360 derajat itu adalah 120 derajat dari yang ditentukan dan 360 derajat dari semua keliling lingkaran tersebut. Dan dikalikan 2VR sama dengan 1/3. 1/3-nya di mana? Dibagikan 120 semua. Jadi 1/3 dikali 2 dikali 22/7 dikali 7 sama dengan 44/3 sama dengan 14 2/3 cm. Mengapa ini disebut 14? Karena 44 dibagi 3 yang mendekati itu adalah angka 14 dan sisanya ditambahkan kedua jadi 14 2/3 cm. Lalu kita lanjut ke luas juring POQ sama dengan 120 derajat per 360 derajat dikali PR kuadrat sama dengan 1/3 dikali 22/7 dikali 7 kuadrat sama dengan 154/3.
sama dengan 51 per 1/3 atau didesimalkan menjadi 51,33 cm persegi. Untuk mencari luas tembereng POQ, kita cari dulu luas hingga segitiga OPQ, yaitu L segitiga OPQ sama dengan 1/2 OP PQ sin sama dengan 1/2 kali 7 kali 7 sin 120 derajat sama dengan 49/2 dikali 1/3 akar 3 sama dengan 49/4 akar 3 sama dengan 21,22 cm persegi. Luas tembereng, untuk mencari luas tembereng yaitu tinggal tambahkan saja. Untuk menghitung luas atau menentukan luas tembereng POQ, kita harus terlebih dahulu menghitung POQ dan luas segitiga OPQ-nya terlebih dahulu, sehingga bakal memudahkannya. Lalu luas tembereng POQ sama dengan luas juring POQ dikurangi luas segitiga OPQ sama dengan 51,33 dikurangi 21,22 sama dengan 30,11 cm persegi.